Ya, saudaraku, sekarang kita akan membahas etimologi atau asal-usul nama Yesus dalam konteks linguistik dan teologi. Nama Yesus yang menjadi pusat perhatian dalam tradisi Kristen global itu memiliki asal-usul yang kaya akan makna linguistik dan teologi. Dalam Alkitab, terjemahan modern, nama ini berasal dari bentuk Yunani Iesus, atau kita bisa sebut juga dengan Yesus, yang merupakan transliterasi dari nama Ibrani, yaitu Yeshua. Nama ini adalah bentuk singkat dari Yehoshua, yang secara harafiah berarti Yahweh adalah keselamatan. Makna ini mencerminkan janji Allah untuk menyelamatkan umat manusia melalui Mesias yang diwujudkan dalam Yesus Kristus. Nah, proses transliterasi dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani kemudian dilanjutkan dengan penterjemahan ke dalam bahasa Latin, Jesus, dan akhirnya berkembang menjadi bentuk-bentuk dalam berbagai bahasa modern seperti Jesus dalam bahasa Inggris atau Yesus dalam bahasa Indonesia. Transliterasi nama Yesus dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, Latin, dan bahasa-bahasa modern lainnya adalah proses linguistik yang rumit. Transliterasi ini bertujuan untuk mempertahankan bunyi asli suatu kata dalam konteks fonetik bahasa yang berbeda. Namun, dalam kasus nama-nama teoforis seperti Yeshua, transliterasi tidak hanya mengubah bentuk fonetik, tetapi juga berpotensi mereduksi kedalaman makna, kedalaman makna teologis yang terkandung di dalam bentuk aslinya. Bahasa Ibrani sebagai bahasa konsonan dominan memiliki cara penyampaian makna yang sangat intim dengan Tuhan melalui penggunaan nama Yahweh. Jadi penggunaan nama Yahweh itu sebenarnya ekspresi bagaimana bangsa Israel menyampaikan satu pemaknaan yang sangat intim dengan Tuhan. Ketika nama ini ditransliterasikan ke dalam bahasa Yunani atau Latin, elemen spiritualitas yang mendalam ini seringkali terabaikan. Sebagaimana dikemukakan oleh teolog Yahudi Kristen, Amy Jill Leibman, dia mengatakan, transliterasi nama Yesus dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani itu telah menghilangkan nuansa simbolik yang sangat kuat tentang hubungan antara Yahweh dan manusia yang begitu intim, akrab, dan erat. Nah, sekarang kita bicara soal kedalaman makna nama Yeshua di dalam bahasa Ibrani. Nama Yeshua dalam bahasa Ibrani itu memiliki makna yang sangat mendalam. Bentuk singkat ini berasal dari Yehoshua yang terdiri dari dua bagian, yaitu Yahu dari kata Yahweh, dan ini adalah nama Allah di dalam Alkitab Ibrani, dan Shua yang berarti menyelamatkan atau menolong. Oleh karena itu, Yeshua secara harafiah berarti Tuhan menyelamatkan atau Tuhan menolong. Nah, makna ini mencerminkan janji Allah kepada umat manusia bahwa Dia, yaitu Yahweh, akan menyelamatkan mereka dari dosa dan kegelapan melalui Mesias yang dijanjikan. Dalam konteks Alkitab, secara khusus hukum Taurat, nama Yeshua itu pertama kali muncul sebagai satu nama tokoh penting, yaitu Yosua putra Nun atau Yosua bin Nun, yang dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel setelah Musa meninggal.
Nama ini kemudian menjadi simbol penyelamatan dan kepemimpinan rohani pada masa itu. Nah, berkaitan dengan gerakan mesianik dan restorasi nama asli Yesua, di dalam beberapa kalangan kontemporer, terutama dalam gerakan mesianik dan teologi Kristen Yahudi, ada upaya untuk memulihkan penggunaan nama asli Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus dalam bahasa Ibrani sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman teologi dan historis tentang identitas Yesus. Nah, gerakan ini didasarkan pada keyakinan bahwa menggunakan nama asli itu dapat membantu umat Kristen memahami lebih baik konteks budaya dan teologis dari hidup Yesus. Nah, menurut teolog Kristen Yahudi David Berkot, dia mengatakan bahwa menggunakan nama Yesua itu bukan sekedar preferensi linguistik, tetapi juga upaya untuk mempertahankan hubungan langsung antara Yesus dengan tradisi Yahudinya. Nah, penggunaan nama asli ini dianggap dapat membuka wawasan baru tentang bagaimana Yesus dilihat oleh orang-orang Yahudi pada zamannya. Meskipun nama Yesus telah melewati satu proses transliterasi yang kompleks, ia tetap menjadi simbol universal bagi umat Kristen di seluruh dunia. Dalam tradisi Kristen, panggilan kepada nama Yesus mencerminkan keyakinan akan kuasanya sebagai penyelamat dunia. Paulus, salah satu penulis utama di dalam Perjanjian Baru, seringkali menekankan pentingnya nama Yesus sebagai pusat iman Kristen. Misalnya dalam Filipi 2 ayat 9-11, Paulus menulis, "Jadi Allah menjadikan dia, Yesus, berkuasa di atas segala sesuatu, supaya demi nama Yesus, setiap lutut bertelut, baik di langit maupun di bumi, dan di alam bawah tanah, dan setiap lidah menyebut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, demi kemuliaan Allah Bapa." Nah, jadi nama Yesus menjadi titik fokus iman, karena melalui nama tersebut, umat orang percaya mengakui kuasa penyelamatan yang ditawarkan oleh Yesus. Jadi penggunaan nama Yesus di dalam berbagai bahasa modern mencerminkan adaptasi budaya dan kultural dalam penyebaran pesan Injil. Meskipun transliterasi nama ini mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kedalaman makna asli dalam bahasa Ibrani, namun hal ini tidak mengurangi pentingnya nama tersebut dalam konteks global. Sebagaimana dikemukakan oleh teolog Missy Leslie Newbigin, bahwa nama Yesus harus dapat diadaptasi ke dalam berbagai budaya tanpa kehilangan esensi teologisnya. Dengan demikian, penting bagi umat Kristen untuk memahami bahwa nama Yesus tidak hanya sebuah kata, tetapi juga simbol penyelamatan transenden kepada batas-batas budaya dan bahasa. Nah, di dalam perspektif teologis biblika, nama Yesus itu mencerminkan janji Allah untuk menyelamatkan umat manusia melalui Mesias yang dijanjikan. Seperti yang dijelaskan oleh teolog reformasi John Calvin, bahwa nama Yesus adalah manifestasi kasih karunia Allah yang tak terbatas. Karena melalui nama tersebut, Allah telah memberikan keselamatan kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, nama Yesus harus dipahami sebagai simbol hubungan intim antara Allah dan manusia yang mencakup janji penyelamatan, kasih karunia, dan kehadiran Allah di dalam kehidupan manusia, secara khusus
kehidupan orang-orang percaya. Nah, dalam konteks ini, nama Yesus bukan sekedar transliterasi dari bahasa Ibrani ke bahasa-bahasa lain, tetapi juga simbol penyelamatan yang universal dan abadi. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam pembahasan yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan analisa konteks historis dan sosiokultural, berkaitan dengan penggunaan nama Yeshua HaMashiach dan Yesus Kristus. Nama Ibrani Yeshua muncul dalam periode pasca pembuangan, sebagaimana ditemukan di dalam Esra 2 ayat 2 dan Nehemia 7 ayat 7. Ini adalah periode di mana umat Israel kembali dari pembuangan Babel, dan terjadi satu pergeseran linguistik dari penggunaan bentuk Yehosua menjadi Yesua. Nah, ini adalah satu indikasi perkembangan bahasa Ibrani yang lebih singkat dan lisan. Nah, pada zaman Perjanjian Baru, dunia Mediterania itu berada di bawah dominasi budaya Yunani yang sangat dikenal dengan Helenismenya. Dan karena Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani Koine, maka digunakanlah bentuk Yesus untuk menjangkau audiens orang non-Yahudi. Dan ini adalah bentuk inkarnasi bahasa di mana firman Allah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Jadi bukan hanya secara jasmani, tetapi juga secara linguistik, masuk ke dalam satu konteks budaya tempat Injil itu diberitakan. Namun, dalam zaman modern di mana identitas etnis dan akar sejarah itu semakin diperhitungkan, maka muncul argumentasi bahwa penggunaan bentuk asli nama Yeshua HaMashiach itu dapat menjadi sarana pemulihan akar Ibrani kekristenan yang seringkali terabaikan di dalam tradisi Barat. Nah, sekarang kita akan coba melihat nama Yeshua di dalam konteks historis pasca pembuangan. Nama Yeshua memiliki akar yang kaya dalam konteks sejarah dan budaya Israel. Dalam periode pasca pembuangan, ketika umat Israel kembali dari pembuangan di Babel, nama ini mulai muncul dengan frekuensi lebih tinggi, seperti yang tercatat di dalam Esra 2 ayat 2 dan Nehemia 7 ayat 7. Periode ini memberi titik balik penting dalam sejarah Israel, karena mereka mengalami pergeseran linguistik yang signifikan. Bentuk asli Yehosua, yang berarti Yahweh adalah keselamatan, secara bertahap dalam perubahan semantiknya berubah bentuk menjadi lebih singkat, yaitu Yeshua. Nah, perubahan ini mencerminkan perkembangan bahasa Ibrani yang lebih singkat dan lisan, yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi sehari-hari pada waktu itu. Nama Yeshua itu bukan hanya sebuah evolusi fonetik, tetapi juga simbol adaptasi budaya dan spiritual Israel dalam konteks pasca kebangkitan bangsa mereka. Perubahan dari Yehosua menjadi Yeshua itu tidak hanya satu refleksi perkembangan bahasa, tetapi juga cerminan dinamika sosiokultural yang sangat kompleks. Setelah pulang dari pembuangan di Babel, Israel itu harus menyesuaikan diri dengan pengaruh budaya Asyur, Persia, dan Yunani yang semakin mendominasi wilayah Mediterania. Bahasa Aramaik yang digunakan oleh banyak orang di Timur Tengah saat itu juga mempengaruhi cara penyampaian nama-nama Ibrani. Nah, nama Yeshua menjadi lebih populer karena lebih mudah diucapkan dan dipahami dalam konteks multibudaya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa
bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga satu cermin identitas dan adaptasi suatu bangsa dalam situasi historis tertentu. Di dalam zaman Perjanjian Baru, dunia Mediterania berada di bawah dominasi budaya Yunani. Dalam filsafat atau sosial budaya Helenisme, bahasa Yunani Koine menjadi bahasa internasional yang digunakan oleh banyak orang, termasuk para penulis Injil. Karena Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani Koine, nama Yehosua itu kemudian diterjemahkan menjadi bentuk Yunani, Iesous. Tetapi sebenarnya di dalam gramatikalnya, Iesous itu dapat juga disebut atau dibaca sebagai Yesus. Karena OU di dalam transliterasi itu bisa dibaca sebagai U. Jadi kalau Iesous itu menjadi Yesus. Nah, untuk kata Yesus ini kita lihat di bagian depannya ada huruf I. Nah, huruf I kalau dia terletak di sebuah kata bahasa Yunani, kita dapat membacanya sebagai Y. Jadi kalau tulisannya Iesous, ya, bentuk morfologinya atau tulisannya itu Iesous, kita dapat membacanya sebagai Yesus dalam pengucapan bahasa Indonesia. Tapi kalau di dalam pengucapan bahasa Inggris, Y itu dibaca sebagai J. Karena itu orang-orang barat dengan berbahasa Inggris menyebutkan Yesus itu ditransliterasikan sebagai Jesus. Kita Yesus. Nah, ini bukan sekedar transliterasi, tetapi merupakan bagian dari strategi inkarnasi bahasa. Firman Allah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Itu berarti tidak hanya secara jasmani Allah menjadi manusia, tetapi juga secara linguistik melalui penggunaan nama Yesus tadi. Bahwa pesan Injil dapat dijangkau oleh audiens non-Yahudi yang mayoritasnya menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa komunikasi utama. Sebagaimana dikemukakan oleh teolog Kristen Yahudi David Berkot yang mengatakan penggunaan nama Yesus dalam bahasa Yunani Koine adalah upaya untuk menyampaikan pesan Kristiani kepada dunia Helenistik tanpa kehilangan esensi teologinya. Jadi penggunaan nama Yesus atau Yesus dalam bahasa Yunani Koine mencerminkan prinsip inkarnasi yang menjadi dasar dari iman Kristen. Yesus sendiri telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, untuk menyelamatkan umat manusia. Dan hal ini juga tercermin di dalam caranya menyampaikan pesannya melalui bahasa yang relevan dengan audiensnya. Dalam konteks ini, nama Yesus menjadi simbol adaptasi universal, di mana firman Allah disesuaikan dengan budaya dan bahasa tempat Injil itu diberitakan. Seorang teolog reformasi, Johannes Calvin, menekankan bahwa inkarnasi bahasa adalah manifestasi kasih karunia Allah yang ingin menyampaikan kabar baik kepada semua bangsa tanpa batasan bahasa atau budaya. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam pembahasan berkaitan dengan argumen pemilihan nama asli Yeshua HaMashiach di dalam zaman modern. Nah, di dalam era modern, di mana identitas etnis dan akar sejarah itu semakin diperhitungkan, muncul argumentasi bahwa penggunaan bentuk asli nama Yeshua HaMashiach dapat menjadi sarana pemulihan akar Ibrani kekristenan yang seringkali terabaikan di dalam tradisi Barat.
Gerakan mesianik dan teologi Kristen Yahudi misalnya menyoroti pentingnya kembali ke akar-akar Yahudi dalam iman Kristen. Menurut teolog Kristen Yahudi, Amy Jill Liebman, mengatakan bahwa menggunakan nama Yesua itu bukan hanya tentang preferensi linguistik, tetapi juga upaya untuk mempertahankan hubungan antara Yesus dengan tradisi Yahudinya. Nah, penggunaan nama asli ini dianggap dapat membantu umat Kristen memahami lebih dalam konteks budaya Yahudi dari kehidupan Tuhan Yesus Kristus dan juga apa yang diberitakan di dalam pesan-pesannya. Jadi penggunaan nama Yesua atau Yesus bukan sekedar masalah transliterasi, tetapi juga refleksi identitas etnis dan teologis. Dalam tradisi Barat, nama Jesus atau Yesus telah menjadi bagian integral dalam budaya Kristen. Tetapi ada risiko bahwa makna Yahudi asli dari nama itu bisa saja terabaikan. Nah, di sisi lain, penggunaan Yesua dapat membuka wawasan baru tentang hubungan Yesus dengan tradisi Yahudinya, tetapi juga bisa dianggap terlalu fokus pada aspek etnis, sebagaimana dikembangkan atau dikemukakan oleh teolog Missy Leslie Newbigin, bahwa nama Yesus sebenarnya harus dapat diadaptasi ke dalam berbagai budaya tanpa kehilangan esensi teologisnya. Oleh karena itu, penting bagi umat Kristen untuk menemukan keseimbangan antara pemahaman etnis dan universalitas dari nama Yesus itu. Nah, di dalam perspektif teologis biblika, nama Yesus mencerminkan janji Allah untuk menyelamatkan umat manusia melalui Mesias yang dijanjikan. Seperti yang dijelaskan oleh teolog reformasi Johannes Calvin, yang mengatakan bahwa nama Yesus adalah manifestasi kasih karunia Allah yang tidak terbatas. Karena melalui nama tersebut, Allah telah memberikan keselamatan kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, nama Yesus harus dipahami sebagai satu simbol hubungan intim antara Allah dan manusia. Dengan demikian sebenarnya nama Yesus itu secara teologis masih identik dengan Yosua, Yesua, karena Yosua dan Yesua memiliki satu makna teologis yang menggambarkan kedalaman hubungan intim antara Allah dan manusia. Dan di sini Johannes Calvin juga mengatakan bahwa nama Yesus harus dipahami sebagai simbol hubungan intim antara Allah dan manusia, yang mencakup janji penyelamatan, kasih karunia, dan kehadiran Allah dalam hidup manusia. Dalam konteks ini, nama Yesus bukan sekedar transliterasi dari bahasa Ibrani ke bahasa-bahasa lainnya, tetapi juga simbol penyelamatan yang universal dan abadi. Jadi, saudara-saudara, secara keseluruhan, nama Yesus adalah simbol teologis yang sangat penting dalam tradisi Kristen. Nama ini mencerminkan perjalanan sejarah, adaptasi budaya, dan kedalaman makna teologis yang mendalam dari bentuk asli Yesua dalam bahasa Ibrani hingga transliterasi Iesos dalam bahasa Yunani Koine. Nama ini telah berkembang untuk menjangkau audiens di berbagai budaya dan zaman. Namun penting untuk memahami bahwa nama Yesus tidak hanya sebuah kata, tetapi juga satu simbol penyelamatan yang transenden, melewati batas-batas budaya dan bahasa. Nah,
Menggunakan nama asli Yeshua dapat menjadi cara untuk memperdalam pemahaman teologis tentang Yesus. Tetapi nama Yesus dalam berbagai bahasa modern tetap relevan dan kuat dalam konteks global. Dengan demikian, nama Yesus tetap menjadi pusat iman bagi umat Kristen di seluruh dunia, yang mencerminkan ada janji Allah untuk menyelamatkan manusia melalui Mesias yang dijanjikan.